warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian paham sepenuhnya materi yang ada di dalamnya. Baiklah, melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu tentang grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1, atau dengan kata lain, a di antara 0 dan 1, atau basisnya atau bilangan pokoknya ya, di antara 0 dan 1. Bentuk dan sifat-sifat dari grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1 dapat ditentukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, ambil beberapa titik absis x ya, sembarang aja diambilnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai ordinat y sekaligus titik koordinatnya. Kemudian yang ketiga, masukkan titik absis x dan nilai ordinat y ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus. Nah, dari langkah-langkah tadi tidak jauh berbeda dengan menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar dari 1 ya. Nah, apa yang membedakan? Berikut yang membedakan antara f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 dengan f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1, yaitu yang pertama, grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1 monoton turun ya. Jadi kalau grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1, itu grafiknya monoton naik. Nah ya, jadi kalau f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1, itu grafiknya monoton turun. Jadi ini yang membedakan ya. Kemudian yang kedua, domain dari fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 adalah anggota bilangan real atau dapat dinotasikan dengan f(x) sama dengan x sedemikian sehingga x anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 selalu bernilai positif atau dapat dinotasikan dengan rf sama dengan y sedemikian sehingga y lebih besar dari 0 untuk y anggota bilangan real. Hal ini terlihat dari grafik fungsi yang selalu berada di atas sumbu x. Kemudian yang keempat, sumbu x atau garis y sama dengan 0 berperan sebagai asimptot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis y sama dengan 0 walaupun x sama dengan tak hingga. Kemudian yang kelima, grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 memotong sumbu y di titik 0,1 ya. Jadi perbedaannya dengan f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil dari 1 dengan f(x) sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar dari 1 adalah pada gambar grafiknya ya, yaitu kalau di f(x) sama dengan a pangkat x untuk 0 lebih kecil a lebih kecil 1 itu monoton turun. Untuk f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1 itu monoton naik ya grafiknya. Untuk lebih memahami pemaparan tadi, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya tentang gambar grafik fungsi dari f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 sebagai berikut. Baiklah, kita ke contoh soal dari grafik fungsi eksponen bagian kedua atau part yang kedua ya. Contohnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat min x. Jadi kalau kemarin 2 pangkat x ya,
Jadi dengan pangkat A-nya itu lebih besar dari 1. Sekarang A-nya di antara 0 dan 1 ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya, ambil beberapa titik absis X, ambil sembarang titik absis X misalnya, ini yang sembarang kemarin, sampai sama ya cara mengerjakannya dengan part yang pertama atau bagian yang pertama. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya. Nah, ini dia di sini perbedaannya ya. Kalau di part yang pertama kan 2 pangkat X, ini 2 pangkat negatif X. Kalau kalian lihat sekilas, Bu, tapi bilangan pokoknya sama-sama lebih besar dari 1 atau sama-sama 2 gitu ya. Ini kan 2 kan. Nah, lihat pangkatnya. Pangkatnya yang membuat nanti A-nya menjadi berubah. Ya, di sini kita lihat. Jadi kan ini 2 pangkat min X itu kan sebenarnya sama dengan 1/2 ya kan, 1/2 pangkat X ya. Jadi ini sebenarnya adalah persamaannya 1/2 pangkat X. Gini ya, 1/2 pangkat X. Jadi berarti kan di sini A-nya itu ya, A-nya itu kan setengah. Setengah itu kan di antara 0 dan 1 ya kan, di antara 0 dan 1. Di sini AA-nya kan bilangan pokok ya. Jadi ini dia. Setengah itu kan di antara 0 dan 1. Kalau kemarin itu kan 2. 2 itu kan lebih besar dari 1 ya kan. Nah, berikutnya ini kita lanjutkan ya. Jadinya 2 pangkat min X. Ini 2 pangkat X-nya itu kita ambil tadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kita ambil yang pertama min 3. Jadi min kali min, jadinya 3 jadi 8. Kemudian maka titik koordinatnya X, Y ya. X-nya min 3, Y-nya 8. Kemudian untuk X sama dengan min 2 dengan cara yang sama, maka Y sama dengan 2 pangkat min dikali min 2 ya, maka Y sama dengan 2 pangkat 2, maka Y sama dengan 4 ya. Kemudian jadi titik koordinatnya min 2,4 dengan X min 2, Y hasilnya itu 4 ya. Berikut untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 2 pangkat min X, maka Y sama dengan 2 pangkat min dikali min 1, Y sama dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat min dikali min 1. Min kali min kan positif, jadi 2 pangkat 1 nggak perlu kita tulis satunya ya. Jadi titik koordinatnya min 1,2, X-nya min 1, Y-nya 2. Kemudian untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2 pangkat 0, maka Y sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya 0,1. Untuk X sama dengan 1, jadi Y sama dengan 2 pangkat min X sama dengan Y sama dengan 2 pangkat min 1, maka Y sama dengan 1/2. Ingat ya, pangkat negatif jadi pecahan ya. Jadi kan harusnya 1/2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kan 2, jadi Y sama dengan 1/2. Maka titik koordinatnya 1,1/2. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat min X, Y sama dengan 2 pangkat min 2, ganti X-nya ya. Kemudian jadinya Y sama dengan 1/2 pangkat 2. Jadi hilang pangkat negatifnya, tapi di sini jadi pecahan ya. Maka Y sama dengan 1/4. Titik koordinatnya 2,1/4. Untuk X sama dengan 3, jadinya Y sama dengan 2 pangkat min 3, Y sama dengan 1/2 pangkat 3, maka Y sama dengan 1/8. 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya, jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi titik koordinatnya 3,1/8 ya. Berikutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan titik absis dan nilai ordinat Y ke dalam tabel ya. Ini tadi hasilnya untuk min 3, hasilnya tadi 8, min 2 hasilnya 4, min 1 hasilnya 2, 0, 1, 1/2, 2, 1/4, 3, 1/8 ya. Sekarang kita tentukan titik koordinat yang diperoleh. Ini dia ya. Ini dia titik-titiknya.
Ini untuk min 3 tadi, min 3 dengan 8, ya kan? Min 3 dengan 8. Ini karena sudah ada garisnya, jadi Ibu tinggal buat titik temunya. Nanti kalau kalian dibuat di buku catatan, buat garis-garis seperti ini dulu ya, untuk meratakan supaya tidak salah. 3,8. Ini X-nya 3, Y-nya 8. Ini berarti titiknya di sini kan, titik temunya. Kemudian yang kedua min 2,4 nih ya, min 3,8 min 2,4 ini dia. Min 2 X-nya min 2, Y-nya 4. Ini kan sumbu Y ya, ini di sini X. Kemudian min 1 dengan 2, X-nya min 1, Y-nya 2. Ini di sini dia titiknya ya. Ini tadi min 3,8 ya kan. Kemudian ini tadi min 2,4. Ya kan? Terus habis itu yang ini tadi min 1,2. Nah, jadi kemudian ini 0,1 ya. X-nya 0, Y-nya 1. Ya kan? Kemudian di sini nih ada 1 dengan berapa ini? Setengah ya, jadi anggaplah ini setengah ya, di sini setengahnya. Kemudian di sini nanti ada, nah ini 1/4 ya kan. Nah di sini, nah ini ada 1/8 ya. Jadi kalau bisa lebih rapi ya di buku ya. Jadi ini tidak 1/8 ya dengan 3 ya. Jadi inilah dia. Nah dari titik-titik ini tadi kita garis lurus ya. Berikutnya kita hubungkan, ini tadi dapat titik-titiknya. Nah ini dia, kita hubungkan dari atas ke bawah. Nah kan tadi dari ini ya, kita awalnya tadi dari min 3,8 kan, kita tarik ke bawah garis lurus mulus ya. Nah inilah jadinya kurva Y sama dengan 2 pangkat min X. Ya. Baru setelah itu kita buat kesimpulannya ya dari contoh. Ya ini dia. Nah, maka grafik fungsi A pangkat min X ini ya dengan A-nya, maksudnya dengan A-nya lebih di antara 0 dan 1 monoton turun. Ya tadi kita kan narik garisnya dari atas ke bawah ya kan, berarti monoton turun. Kemudian domain dari fungsinya itu adalah X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Jadi semuanya anggota bilangan real ya untuk daerah domainnya. Kemudian untuk daerah hasilnya itu semuanya terlihat selalu berada di atas sumbu X, berarti selalu positif ya. Jadi selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang keempat, sumbu X atau garis Y sama dengan 0 berperan sebagai asimtot fungsi. Dengan kata lain, grafik fungsi tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 walaupun di X tak hingga. Ini seperti di part yang pertama Ibu jelaskan ya pengertian asimtot. Jadi ini kalau kemarin di part yang pertama itu grafiknya seperti ini kan. Jadi grafiknya dari sini ya, dari bawah ke atas monoton naik. Kalau di part yang pertama itu kan dia monoton naik ya, dari bawah, kita tarik garisnya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ini kan yang kemarin dia tidak menyentuh sumbu X walaupun di X minta hingga. Ini walaupun di X tak hingga karena dia ke arahnya positif ya. Ini karena ke kanan. Kalau kemarin kan dia dari bawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita zoom atau kita perbesar, karena di sini kan ada 1/8. Kalau kalian keempat lah, misalnya 4 gitu ya, jadinya 1/16 kan, sampai dan seterusnya. Ini tidak pernah dia ketemu dengan yang namanya 0,0 ya. Tidak pernah kalian ambil X-nya sampai 1000 pun ya, itu kalian tidak akan menemukan hasil akhirnya atau hasil Y-nya itu sama dengan 0 ya. Maka dia walaupun di X minta hingga, jadi dia tidak pernah menyentuh sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Itu maksudnya ya.
Grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan 0 lebih kecil a lebih kecil 1 memotong sumbu y di titik 0,1. Ya benar ini ya. Ini memotong sumbu y-nya. Ini kan sumbu y-nya ya. Memotong sumbu y di titik 0,1 ini dia. Terpotongnya di titik ini. Titiknya berapa? 0,1. Semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang paham atau belum paham, boleh japri saya melalui WhatsApp atau Messenger ya. Kerjakan seluruh tugas-tugasnya di aplikasi psikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Semoga dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.